Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar calon jutawan di Meet Community. Kita udah masuk materi kelima nih, materi terakhir WhatsApp marketing, cara mendapatkan 50 juta pelanggan cara mendapatkan 100 pelanggan pertama Anda gitu ya. Kalau 100 pelanggan pertama udah bisa, 100 pelanggan kedua kalinya itu lebih mudah ya. Bahkan 1000 pelanggan pun akan lebih mudah kalau kita bisa goal di 100 yang pertama. Oke, materi apa saja yang akan kita bahas? Banyak sekali. Story WA, sales funnel ya. Sales funnel. Sales funnel. Yang kedua, cara mudah diingat banyak orang. Ini sangat penting jika kita menjadi penjual online. Yang ketiga, 5 kebiasaan sukses berjualan di WA. Yang keempat, strategi jualan di WA omset naik 5 kali lipat, tapi kerjaan Anda menurun 5 kali lipat lebih ringan. Nah, ini saya bukan hanya omong aja, ini memang pengalaman saya sendiri. Oke. Ini materi paling keren, materi kelima. Story WA sales funnel. Apa sih sales funnel itu? Sales funnel. Orang tidak serta-merta akan membeli produk Anda. Ada tahapan-tahapan orang membeli produk kita. Namanya adalah sales funnel atau piramida terbalik. Maksudnya apa? Nanti akan kita jelaskan. Di awal materi-materi sebelumnya saya menjelaskan biasanya dari semua kontak kita hanya 5-10% aja yang beli produk kita. Kenapa kok bisa seperti itu? Nah, akan kita jelaskan nanti. Banyak orang nggak kuat ditolak jualan karena mindsetnya lemah. Orang sukses selalu suka ditolak orang karena gagal berarti dia udah berusaha. Orang yang tidak sukses biasanya takut ditolak sehingga dia tidak pernah praktek gitu ya. Nah, ini dia. Jadi kayak piramida terbalik, maksudnya bagaimana? Jadi seperti ini. Orang yang baru kenal Anda itu jumlahnya lebih banyak ya. Jumlahnya lebih besar gitu ya, orang yang baru kenal. Kemudian ada orang yang tertarik dan ingin mengenal Anda, itu sudah mulai mengkerucut, mulai lebih sedikit. Atau kemudian orang yang baru kenal, tertarik, kemudian tahu produk Anda itu lebih mengkerucut lagi. Orang yang kenal Anda, tertarik, tahu produk Anda, dan sangat tertarik dengan produk Anda itu akan lebih kecil lagi. Nah, sehingga orang yang baru kenal, tertarik dengan Anda, tahu produk Anda, tertarik dengan produk Anda dan menjadi beli itu menjadi sangat kecil lagi gitu ya. Nah, ini yang disebut sales funnel gitu. Contoh nih, orang yang baru kenal Anda ada 600 orang. Kemudian dari orang yang kenal tadi yang tertarik dengan Anda itu sisa separuh ya. Jadi 300 orang saja. Kita kontak 600 nih ya. Itu orang yang baru kenalan. Yang tertarik ingin mengenal Anda hanya 300 biasanya. Kemudian yang ingin tahu produk yang Anda jual, nah, itu separuhnya lagi dari 300. Berapa? Hanya 500 orang. 150 orang, maaf. 150 orang. Nah, dari 150 orang tadi yang tertarik dengan produk yang Anda jual itu hanya 75 orang gitu ya. Nah, ini yang tertarik produk Anda pun belum tentu beli ya. Biasanya hanya separuhnya lagi yang beli produk Anda. Ya, anggaplah kurang lebih 30 orang. Inilah hitungannya kenapa dari 600 kontak baru kita hanya 5% yang beli. 5 atau sampai 10%. Nah, ini kan bukan angka pasti ya, ini angka perkiraan. Antara 30 sampai 60 orang lah yang akan sampai beli dari 600 orang. Nah, sehingga kalau target kita nanti ingin bisa punya 300 pembeli, berarti kita harus bisa dapat 6.000 orang. Nah, bagaimana caranya? Kan capek sekali kalau targetnya sampai 6.000. Nanti akan kita bahas bagaimana cara omset kita naik 5 kali lipat ya, tapi kerjaan kita menurun 5 kali lipat. Itu nanti akan kita bahas. Tapi ini sales funnelnya harus paham gitu ya, dan harus dipraktekkan terlebih dahulu.
600 orang hingga closingnya 30 orang itu harus dipraktekkan terlebih dahulu sampai berhasil ya. Cara mudah diingat banyak orang. Nah, ini juga penting gitu kan. Yang dari 600 orang bisa closing 5%, 30 orang itu juga banyak teman-teman yang gagal. Maksudnya gagal gimana? Yang save ngontak sudah 600, tapi yang beli hanya 5 orang. Itu juga ada seperti itu ya. Kenapa? Ini karena orang atau yang tadi yang ngumpulin itu tidak mudah diingat. Nah, ini berhubungan dengan mindset lagi. Bagaimana cara kita agar mudah diingat? Pertama, harus selalu menjadi orang yang positif dan menyenangkan di WhatsApp gitu ya. Mulai dari komen status, tanya kabar, ya jawab pertanyaan teman-teman Anda kalau di grup pertanyaan gitu kan. Terus temannya itu dikacangin sama anggota grupnya, kalian harus menjawab pertanyaan dia gitu kan. Atau merespon dia, kasihan kan, pasti dia sangat senang gitu. Ada hukum menyebutkan orang baik akan bertemu dengan orang baik. Maksudnya gini, kalau kita itu mindsetnya positif sejak awal, maka nanti kita akan dipertemukan dengan orang-orang yang positif juga gitu ya. Jadi kadang materi sama, ada 2 orang nih ya, materi sama, strateginya sama, terus jumlah targetnya sama, tapi hasil berbeda. Yang membedakan apa? Itu ada di mindset. 5 kebiasaan sukses berjualan di WA. Nih. 5-nya itu adalah ini. Silaturahmi ya, mulai dari silaturahmi, tambah kontak, japri, story, jualan ya. Tuh jangan dibalik dari jualan dulu. Jualan itu ada di atas, di ujung atau tujuan akhir itu jualan. Pertama silaturahmi, tambah kontak, fokus japri, fokus story, kemudian jualan. Nah, kelima hal ini juga akan sangat didukung dengan mindset Anda. Coba pelajari mindset sebelumnya itu ya. Kalau mindset Anda itu masih belum benar, itulah kebanyakan orang-orang yang sering belajar seminar-seminar ya. Bahkan ada teman yang habis jutaan dari seminar tapi tidak ada manfaatnya. Bukan berarti dia tidak praktek, dia praktek, mungkin mindsetnya yang masih kurang tepat, termasuk mudah menyerah gitu ya, pesimis, selalu seudon gitu kan, kepada orang-orang, teman kontak baru yang di chat, jangan-jangan dia pasti gak beli. Ada pikiran-pikiran semacam itulah mindset, makanya menjadi yang sangat penting, makanya ada di tengah. Dan kebanyakan teman-teman kita sesama pebisnis online yang bukan anggota Meet biasanya, yang tidak sukses ya, itu biasanya mereka hanya fokus story jualan ya. Mereka hanya fokusnya di 2 sisi aja. Jualan, kalau nggak jualan ya buat story, jualan lagi udah. Dia tidak silaturahmi, tidak tambah kontak, tidak pernah japri, dan mindsetnya masih kurang betul. Makanya teman-teman kita yang jualan online yang misalkan gitu-gitu aja jualannya, maka harus kalian rekomendasikan gabung di Meet ya. Nggak apa-apa ya, wah ada pesaing dong berarti ya, nggak seperti itu ya, karena semua rezeki selalu ada yang atur. Strategi jualan di WA, omset naik 5 kali lipat dan kerjaan Anda menurun 5 kali lipat. Caranya bagaimana? Pertama, praktekkan semua strategi yang Anda dapatkan mulai awal sampai akhir hingga sukses loh ya. Praktek sebenarnya ada mindset ya. Praktekkan pun itu belum langsung sukses, butuh waktu. Ya biasanya 100 jam baru Anda bisa sukses, 100 jam atau 200 jam. Praktekkan semua strategi hingga Anda profit minimal 3 juta per bulan. Yang kedua adalah membuat tim. Awalnya ajarkan 1 orang tentang apa yang sudah Anda pahami dan Anda praktekkan hingga sukses. Kemudian nanti bagi hasil gitu ya. Jadi teman Anda itu nanti menjual produk kita, nanti hasilnya 50-50 gitu. Misalkan target 3 juta berarti 1,5 juta kita sebagai pengajar dan penyedia produk, sedangkan dia sebagai pengeksekusi rutinitas yang biasanya kita lakukan itu
dapat 50% ya. Kemudian yang ketiga, jika langkah kedua sukses, maka coba ajarkan ke 10 teman Anda. Kenapa satu teman dulu? Jadi seperti ini. Itu untuk praktek aja. Kadang bagaimana cara kita bisa membuat teman kita yang kita ajari itu terus semangat, itu butuh cara-cara. Nah, kalau udah bisa satu, mungkin bisa 2, kemudian 3, 4, hingga 10 orang. Seperti itu. Nah, ini yang dulu juga saya praktekkan. Saya punya lebih dari 10 orang tim ya, sehingga apa yang saya lakukan ya itu jadi saya kelihatannya nggak banyak kerjaan, tapi omset malah naik drastis gitu ya. Caranya seperti ini. Orang pertama 3 juta bagi hasil 1,5 juta, 10 orang maka total kita bisa dapat 15 juta tanpa harus melakukan proses capeknya dari materi awal sampai satu, karena kita delegasikan ya. Omset kita 30 juta gitu, tapi kita bagi kepada setiap orang itu, karena 50-50 ya, 1,5 juta untuk mereka sebagai upah mereka melakukan jabri dan lain sebagainya, 1,5 juta yang untuk kita. Nah, memang mungkin ada satu orang yang tidak bisa dalam artian mungkin mindset mereka tidak bisa seperti mindset kita gitu, targetnya tidak terkejar, maka kasih jangka waktu 1 bulan atau sampai 2 bulan ya. Kalau misalkan 2 bulan dia tidak prospek, maksudnya dari target 3 juta dia nggak bisa menyentuh bahkan 1 juta, maka kita bisa mengganti mereka, mencari dengan yang lebih baru, seperti itu ya. Memang harus menemukan orang-orang yang tepat, seperti itu. Jadi materi pada pertemuan ini ya, pertemuan yang terakhir seperti itu, semoga nanti bisa dipraktekkan dengan baik dan benar. Coba diulangi lagi materi 1, 2, 3, 4, 5, praktekkan lagi, mindsetnya dibenarkan, terus berusaha targetkan praktek minimal itu 100 jam praktek agar betul-betul kalian bisa berjualan gitu ya. Oke, nanti kita akan lanjut lagi ke materi berikutnya tentang materi Instagram marketing.